15 negara muncul. Mereka menyampaikan, Indonesia maupun Belanda, kamu sama-sama koloni. Satu koloni lama, satu koloni baru. Berikan referendum ulang kepada Papua. Sekjen PBB membacakan hasil pelaksanaan PPRA yang menurut dia itu dilaksanakan dengan cara Indonesia yang sesungguhnya melanggar New York Agreement. Dana ini kemudian oleh Soeharto gunakan untuk transmigrasi. Ternyata setelah ada kunjungan, ada laporan bahwa dana ini tidak digunakan untuk membangun orang Papua, orang Irian Barat, tapi digunakan untuk membangun transmigrasi. Ya, jadi resolusi 2504 jangan ulang-ulang, karena itu resolusi pembangunan, bukan resolusi politik. Dulu waktu hadapi Papua itu kirim jenderal-jenderal Katolik, jenderal-jenderal Kristen, yang dari Batak, yang dari Manado, dari mana-mana kirim. Karena Papua kan Kristen. Jenderal Sudarso yang gugur di Merauke, itu orang Katolik. Hari ini Asia besar menangis. Anda yang Asia kecil bikin apa? Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Markus. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak mau bahas, tapi kembali kalau bicara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik, tidak. Itu resolusi pembangunan. Dan mengenai resolusi pembangunan ini saya sudah bicara panjang lebar minggu lalu. Karena itu saya tadi tidak bicara. Kenapa? Karena resolusi 2504 itu tidak disahkan, tapi hanya dicatat. Kenapa? Karena di dalam debat PBB hasil PPRA itu dua kubu Indonesia, Malaysia, Muang Thai, kubu Belanda, Luxembourg, beberapa muncul. Kemudian muncul kubu ketiga, itu negara-negara Brazzaville, negara-negara Afrika. 15 negara muncul. Mereka menyampaikan, Indonesia maupun Belanda, kamu sama-sama koloni. Satu koloni lama, satu koloni baru. Berikan referendum ulang kepada Papua. Sidang di PBB itu deadlock 1 minggu. Kemudian dimulai tanggal 18 September. Nah, hasil dimulai itulah kemudian jalan tengahnya PBB, Sekjen PBB membacakan hasil pelaksanaan PPRA yang menurut dia itu dilaksanakan dengan cara Indonesia yang sesungguhnya melanggar New York Agreement. Kemudian mereka mencatat, kita tidak sahkan, tapi hanya mencatat bahwa telah dilaksanakan PPRA. Jadi kalau dicatat itu berarti itu secara politiknya tidak disahkan. Kemudian apa kewajiban yang dibuat oleh PBB? PBB memberikan dana Belanda melalui Bank Dunia, lalu Bank Dunia ke Bank Asia dikirim kepada pemerintah Indonesia. Dana ini kemudian oleh Soeharto gunakan untuk transmigrasi. Kemudian dana ini berhenti 96 masuk 97. Karena ternyata setelah ada kunjungan, ada laporan bahwa dana ini tidak digunakan untuk membangun orang Papua, orang Irian Barat, tapi digunakan untuk membangun transmigrasi. Nah, itulah kemudian dihentikan dana itu. Bantuan itu dihentikan. Pemerintah bingung. Termasuk itu membuat juga terjadi krisis tahun 98 itu. Ya, jadi resolusi 2504 jangan ulang-ulang, karena itu resolusi pembangunan, bukan resolusi politik. Nah, itu satu catatan saya supaya tadi agak ulang-ulang, jadi terpaksa saya bicara itu. Yang kedua itu soal soal Pak Paul punya pertanyaan, tapi juga Pak Ponto juga bicara, Pak Ferdinand bicara soal apa yang terjadi belakangan ini. Nah, soal jalan dan jembatan itu kemudian ya bahasa kami ini bagian dari strategi pendudukan. Di Jayapura ini ada disebut jembatan merah, jembatan yang baru diresmikan tahun lalu oleh Presiden Jokowi. Apa yang terjadi? Jembatan ini kalau kita menyeberang ke arah Koya, tanah yang dulu itu hutannya terawat sudah jadi tandus. Dan di sepanjang jalan itu berdiri ruko, kios yang semuanya orang pendatang.
Dan itu bersambung sampai dengan di perbatasan di Papua Nugini. Apa yang terjadi? Jadi jembatan ini itu mempermudah mereka mengambil tanah, melakukan usaha, yang kemudian orang Papua di Koya, di wilayah Koya ini maksudnya di samping Jayapura, di wilayah arah dari Jayapura ini, itu sudah lama termarginal, semua tersisi. Pantai yang lalu sudah bagus dengan pohonnya, dengan rindang, sekarang sudah erosi. Itu salah satu contoh yang ada bagaimana jembatan merah yang diidolakan, dibesar-besarkan dengan memakan dana triliunan, setelah dibuka, siapa yang menikmati? Yaitu orang Indonesia, bukan orang Papua. Orang Indonesia ini dari mana saja. Kedua, bagi saya tidak bedakan apakah orang suku tertentu lebih baik dan lebih jahat, tidak. Tapi krisis ketidakpercayaan itu kami orang Papua, minimal saya itu lihat orang Indonesia sama saja. Dulu waktu hadapi Papua itu kirim jenderal-jenderal Katolik, jenderal-jenderal Kristen, yang dari Batak, yang dari Manado, dari mana-mana kirim, karena Papua kan Kristen. Jenderal Sudarso yang gugur di Merauke itu orang Katolik. Jadi pendekatan itu ketika hari ini orang Papua ditembak, ketika gereja-gereja di Puncak Jaya, di Ndugama, di Intan Jaya dihancurkan, apakah Anda di gereja-gereja berdoa juga untuk Papua, kah? Kalian harus ingat bahwa pendeta Rumainum pada tahun 1959 di India dalam konferensi Dewan Gereja Sedunia, dia berkata, dia yang bilang bahwa Papua itu bagian dari Asia. Kemudian itu dianggap sebagai pintu masuk, kemudian para pendeta dan pastor dikirim ke Papua, kemudian Papua dimasukkan, yang para jenderal dari orang Kristen banyak punya jasa untuk itu. Kenapa dia bilang? Lanjutannya, ketika orang Kristen di Tanah Batak, di Tanah Karo, di Sulawesi Utara, di Jawa Barat, di Maluku, di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, di Kalimantan, ketika kalian diancam karena penduduk Indonesia dia Muslim, maka Papua menjadi Asia besar dan kalian menjadi Asia kecil. Dia bilang, bisa baca dalam bukunya Menuju Papua Baru, Dr. Philip Erare tulis itu dalam menyongsong 50 tahun Gereja GKI di Tanah Papua. Dia menulis dengan baik sekali itu. Apa kata-kata yang disampaikan. Hari ini Asia besar menangis. Anda yang Asia kecil bikin apa? Apakah pernah berdoa untuk pendeta Yeremias Sanebani yang ditembak di Intan Jaya? Anda pernah berdoa untuk dia kah? Di satu gereja. Apakah Anda pernah berdoa untuk seorang pendeta yang ditembak di seorang pendeta, tapi juga dia seorang juru bahasa di Ndugama, di Mapenduma yang lalu? Ya, jadi karena itu kami lihat tidak membedakan apakah Muslim lebih baik dari Kristen, sama saja. Gereja maupun agama dijadikan alasan dalam politisasi di Papua. Ketika para pastor orang asli Papua berdiri bicara tentang martabat dan harga diri umat jemaat yang mereka gembalakan, apa tanggapan uskup? Uskup orang Indonesia semua, mereka bilang jangan bicara banyak. Ketika gereja GKI bersama Dewan Gereja dari Baptis, Gidi, dan Kemah Injil berdiri bicara Papua, apa yang terjadi? Mereka kirim sejumlah jenderal-jenderal Kristen ketemu ketua sinode, jangan bicara. Tapi apa kata mereka? Demi umat, lebih baik kami bicara apa adanya daripada kami menyangkal dan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi situasi ini, krisis ketidakpercayaan orang Papua itu tidak lihat dari suku, tapi ya ketika bicara Indonesia itu kami pun terstigma sendiri. Minggu kemarin atau 3 hari lalu kami baru selesai duka karena seorang Menteri Keuangan OPM meninggal, Patan, orang Cina.
tahun 60-an dia berjuang bersama orang Papua dan meninggal di Belanda. Saya ketika ke Belanda, saya bertemu dengan Pak Adolf Stompo, yang juga seorang pejuang Papua Merdeka, dan dia lari dari Jayapura bergabung dengan pemerintah Belanda, dan dia berjuang Papua Merdeka sampai sekarang masih di Belanda. Kenapa mereka lari? Mereka menyaksikan ketika pemerintah hadir di Papua, apa yang terjadi? Semua dijarah, seakan-akan kemenangan perang. Apa yang terjadi? Rumah sakit Dok 2 di Jayapura itu rumah sakit terkenal di Pasifik. Dan orang-orang yang sakit itu dikirim ke rumah sakit Dok 2. Hari ini apa yang terjadi? Rumah sakit orang pergi ke situ untuk pulang mayat. Pemerintahan juga sama. Jadi apa yang terjadi ketika pemerintah Indonesia masuk? Mendobrak rumah-rumah dan menjara isi. Menjara kantor-kantor pemerintahan. Buku-buku, dokumen-dokumen bahasa Belanda semua dibakar. Karena Anda tadi bilang, atau kita selalu bilang, jangan ingat masa lalu. Manusia tidak bisa historis. Kalau manusia, kalau hewan, dia lupa sejarah. Kalau hewan. Kalau manusia, dia tidak akan lupa itu. Kalau tidak usah rayakan dong, 17 Agustus 45 rusak. Lupa aja sejarah. Tidak perlu merdeka 17 Agustus. Tidak ada dalam sejarah itu. Kenapa rakyat Indonesia hari ini kibarkan bendera? Dan paksa orang Papua kibarkan bendera. Karena menghargai, menjunjung sejarah. Itulah yang sejarah yang orang Papua bicara hari ini. Yang sampai sekarang kami melihatnya begitu. Ketiga, kalau bicara otonomi khusus. Otonomi khusus ini orang Papua tidak diberikan gratis, Pak Tompo. Pak Tompo tadi bilang kami iri, orang Manado iri, wilayah lain iri karena Aceh dan Papua otonomi khusus. Tapi orang Papua memilih otonomi khusus dengan berdarah-darah. Darah dari 38 tahun yang memuncak pada 28 Februari 1999 di Istana Negara yang dipimpin oleh Tombe Andal, rakyat Papua berhadap dengan Presiden B.J. Habibie meminta merdeka. Yang waktu itu juga dipimpin oleh Pak Gubernur Freddy Numberi, sama-sama hadir. Apa tanggapan Habibie? Pulang dan renungkan. Orang Papua menyelenggarakan kongres, menyampaikan hasilnya kepada Gus Dur. Pak Gus Dur, kami mau merdeka dengan baik-baik. Apa yang terjadi? Canangkan otonomi khusus sebagai win-win solution antara Papua merdeka dan Indonesia mencari harga mati. Nah, apa tujuan utama otonomi khusus dan apa yang harus dilakukan dalam otonomi khusus? Ada 3 prioritas utama. Prioritas pertama ialah bagaimana selama otonomi khusus itu terjadinya perlindungan terhadap orang Papua. Kedua, keberpihakan kepada orang Papua. Dan ketiga, pemberdayaan terhadap orang Papua. Nah, pertanyaannya, ketiganya telah terjadi. Kenapa Pak Jakarta Sihol sebagai orang bank, dia mesti presentasikan selama dia jadi beliau sebagai pimpinan Bank BI di sini berapa kredit yang kau cairkan atau Anda cairkan untuk orang asli Papua untuk bangun ekonomi, bangun usaha. Tanyakan kepada kepala Bank Mandiri, tanyakan kepada Bank BNI, berapa dana yang mereka berikan kredit kepada orang Papua untuk membangun usaha. Semua kan tidak. Orang pendatang dari Indonesia yang datang, KTP-nya sudah diatur di Jayapura, hanya datang sebentar saja, bisa dengan mudah lakukan kredit di bank. Sementara orang Papua yang jaminannya adalah tanah, ada rumah, tidak bisa dikasih jaminan. Sementara orang pendatang yang baru datang, baru tinggal di kos, rumah juga tidak jelas, sudah bisa kasih jaminan untuk kredit. Itu yang disebut diskriminasi rasial. Kalau bahasa LIPI itu adanya diskriminasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Nah, kalau kami orang Papua bilang ini politik rasisme secara sistemik. Ada ketidakpercayaan yang tadi Pak Ferdinand bilang, ya kamu terbelakang, kami tidak bisa. Pikiran pandangan itu harus dibunuh. Pak Ferdinand harus ingat bahwa pada tahun 70-an Black Brothers itu grup bukan dari Indonesia, ya. Itu dari Papua yang menjadi ikon Indonesia dan ikon musisi Indonesia dan juga Asia dan internasional. Ya, tahun-tahun itu Persipura di tahun-tahun itu sudah masa ke puncaknya. Jadi kalau selalu berstigma orang Papua, kamu tidak bisa ini. Ini namanya
minta maaf ya, itu kami biasa bilang ini itu lagu lama yang selalu diulang-ulang, dan itu kolonialisme, pikiran penjajah dengan a priorinya selalu memandang orang yang didatangi, orang yang dalam tanda biasa bilang itu penjajah, itu memandang itu rendah. Dan itu juga yang dialami di berabad-abad, 3,5 abad oleh Belanda kepada Indonesia, yang mereka memandang kaum ekstremis yang harus tidak layak. Itu yang dilawan dulu, dan nasionalisme sempitnya Soekarno menjadi nasionalisme besar oleh rakyat Indonesia yang hari ini kita agung-agungkan. Nasionalisme sempitnya Sudirman oleh Belanda jadi besar karena rakyat Indonesia menganggapnya pahlawan. Jadi Beni Wenda atau Oktomote atau Kelikwali atau Tarius Yogi atau orang Papua siapapun yang berjuang Papua Merdeka, silakan Anda bilang nasionalis kecil, atau Markus Saluk Anda bilang nasionalis kecil, tapi oleh rakyat bangsa saya menganggap itu seorang nasionalis Papua. Jadi ketika kita bicara nasionalisme, Anda dan saya kita berdiri di mana? Nah, disitulah yang saya pikir penting untuk kita lihat bersama, dan karena itu kedua posisi ini tetap akan ada selama masing-masing mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo. Pertanyaan Pak Paul tadi menarik. Kalau ada teman-teman orang Papua intelektual di mana-mana yang mengaku kami bagian dari Indonesia, ada. Sekarang pakai alat ukurnya. Kalau begitu beri rakyat Papua kebebasan untuk menentukan nasib. Supaya jelas terbaca. Mereka berdiri di antrian Merah Putih atau antrian Bintang Kejora. Bintang Kejora kalau dianggap sebagai bendera budaya, kenapa kami dimakar politik, distigma secara politik dan ditangkap? Kan bendera budaya, kenapa? Statement itu saya dengar juga dari beberapa orang menyampaikan, termasuk Pak Freddy Numberi, menyampaikan itu dalam LSI waktu lalu. Ingat bahwa tahun 58 itu delegasi Belanda, delegasi Papua bertemu dengan Ratu Juliana meminta izin resmi. Lalu izinnya itu keluar direncanakan 1 November 1961, tidak terjadi, terlambat, dan terjadi pada 1 Desember 61. Jadi ya masing-masing punya hak sejarah dan bicara berdiri pada sejarah yang menurut masing-masing anggap itu suatu kebenaran. Karena itu kalau ada berkata atau siapapun kita berpandangan lupakan masa lalu mengingat masa depan, itu manusia ahistoris, itu seorang hewan saja yang melupakan sejarah sekalipun dia tahu kandangnya, dia tahu sarangnya. Jadi saya pikir itu yang saya pikir dalam situasi masa lalu dan kemudian juga refleksi masa depan dengan semua genjot-genjotnya pembangunan ala Jokowi yang saat ini, termasuk bagaimana melakukan politik otonomi khusus yang disahkan 15 Juli 2021 yang secara yang kami orang Papua bilang itu pengulangan kegagalan masa lalu. Ingat, selama orang Papua menyatakan kami tidak terlibat, selama itu juga masalah Papua tidak akan selesai. Dan bertolak dari pengalaman sejarah ini, ya, kami tetap berkeyakinan bahwa kami alami politik rasisme double dari sisi pemerintahan, dari sisi stigma tadi, dari sisi militer, dari ekonomi, dari perbankan, semua bersatu padu menghadapi Papua. Juga dalam politik bagaimana islamisasi begitu gencar di tanah Papua. Politik ini terjadi, Anda yang ada di mana-mana, semua dia membisu, Anda bersatu dalam NKRI dan menindas kami. Yang kami orang Papua bilang, kamu sama saja tetap penjajah, dan itu kami tidak menyalahkan. Pandangan itu suatu saat, apa yang kami yakini, matahari hari ini gelap tapi besok akan terbit. Dan kami pasti akan akhiri masa lalu dan melihat masa depan dalam kemerdekaan Papua yang kami yakini sebagai jalan terbaik dalam menyelamatkan ciptaan Tuhan yang ada di tanah Papua, dalam menyelamatkan 1,5 juta orang Papua ini sebelum semuanya menjadi cerita. Itu sedikit tanggapan saya, minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai.
Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.